Panasnya kota Jakarta emang harus dihadapi dengan segar-segar. Nah, pas banget nih. Top kuliner rating 5 lagi mau datangin tempat jualan es yang udah ada sejak tahun 1980. Kalau udah legend banget gini, rasanya udah nggak usah ditanya lagi deh. Sobat Makan, sekarang aku lagi ada di tempat yang legend banget nih. Ini es campur dari 45 tahun lalu udah jualan. Halo Kak Cia. Ya baik. Kok aku mau order nih es campurnya, tapi aku mau ambil sendiri boleh nggak? Boleh, tapi harganya bayar 2 kali lipat. Waduh, siap. Diinstruksikan aja kok apa aja. Ini semuanya boleh masuk ya. Siap. Ini aku masukin dulu. Ini sekarang es dulu. Oh es dulu tuh, dikasih tahu dulu. Es dulu. Siap. Kok boleh, kok aja yang ngasih. Nah, Gulanya. oh ke gula. Gula. Gulanya berapa sendok kok? 1 sendok boleh. Cukup. Ini buat teman-teman. Tuh. Lengkap banget 28.000 sebanyak ini. Ya udah kalau gitu langsung aja kita icipin ya kok ya. Oke. Ya, makasih kok. Gak cuma es campurnya aja loh, di sini juga ada varian es yang super banyak. Kalau sobat makan pecinta rasa asam dan manis, di sini tersedia menu es sarang burung yang isiannya tuh bikin ngiler dan nyegerin. Nah, kalau pengen cobain rasa yang unik, di sini tuh juga ada es kacang merah dan es kacang hijau yang dicampur sama santan dan susu. Makin penasaran gak sih? Kira-kira rasanya tuh bakalan kayak gimana ya? Yuk kita tanya Aiman. Sobat Makan, ini dia es campur yang tadi udah aku bikin. Wah, melimpah banget toppingnya ya. Nah, selain itu juga tadi aku order juga es sarang burungnya. Tuh, menggiurkan banget. Sama ini es kacang hijau dan juga kacang merahnya. Menarik banget ya. Langsung aja nih, ini tuh ada 12 topping. Kebayangkan sepenuh apa dan selengkap apa. Nih, kita cobain dari kuahnya dulu. Bismillah. Nyegerin banget. Tuh, kuahnya. Apalagi dimakan saat siang hari gini panas-panas. Kuahnya yang tuh pakai gula merah dan juga pakai santan. Dan ini tuh santannya, santan plus susu. Jadinya tuh nggak makteh manisnya. Pas banget. Mantep banget. Nah, sekarang aku pengen pakai toppingnya. Kacang merah, selasi, kemudian juga sari kelapa, dan juga cincaunya. Wow. I like it. Aduh, ini tuh udah perlu gak usah diraguin lagi deh kesegarannya. Kuahnya tuh emang gak bikin sakit tenggorokan karena menggunakan bahan-bahan yang premium dan gak asal-asalan. Tapi gak cuman itu aja ya. Topping kacang merah di sini itu menggunakan kacang merah dari Thailand, jadi tuh rasanya beda banget. Si toppingnya ini ya, tuh lengkap dan juga melimpah. Apalagi nih warnanya yang bikin jadi lebih menarik banget dengan alpukatnya tuh, yang matangnya pas. Juara banget. Terus yang aku suka juga nih, di sini tuh bahkan longannya lihat, nggak ada pelit-pelitnya, banyak banget dikasih longannya juga. Saking lengkapnya ya, untuk semua toppingnya ada. Bahkan nih aku pengen masukin semuanya di dalam 1 sendok. Tuh ada dawet, terus udah gitu ada kacang merah, kacang hijau, ada kolang kaling dan juga ada sari kelapanya. Kalau sobat makan pengen ada sensasi rasa asem-asemnya, sobat makan bisa pesan es sarang burung ini nih. Katanya ini juga best seller loh. Es sarang burungnya ini tanpa ada pakai santan sama sekali. Jadi ini tuh es sarang burungnya pakai air perasan jeruk dan juga gula putih. Tuh,
Ini toppingnya juga ada kolang-kaling, sari kelapa, selasi, terus ada jelinya, sama ada juga cincaunya. Langsung aja kita cobain. Saat makan, sobat makan. Wow. Ini lebih nyegerin ya, 2 kali lipat. Kalau ini ada sedikit gurih, kalau ini benar-benar seger banget. Ada rasa asam-asamnya dikit karena dari perasan jeruknya. Lihat tuh, longannya udah pakai cincau dan juga sari kelapanya jadi satu, masuk mulut, luar biasa. Buat kamu yang suka manis, asam, segerin, nih. Rekomendasi banget. Nah, gak cuma yang manis-manis aja. Di sini juga ada es dengan sensasi rasa gurih, yaitu es kacang merah dan hijau yang dicampur dengan santan dan susu. Kira-kira menurut Aiman gimana ya? Ini juga legend juga, kacang merah dan juga kacang hijaunya. Biasanya kita kan makannya bubur ya, kalau ini tuh pakai esnya. Esnya di bagian bawahnya, kita aduk dulu, tuh. Kita cobain dulu dari kuahnya. Ini dominan gurihnya tuh kental banget ya. Selain manisnya, tapi ini benar-benar gurih banget. Kenapa? Karena mungkin santannya begitu banyak dan itu tanpa ada rasa buah-buahan. Alias cuman kacang merah dan juga kacang hijaunya. Tuh. Makan siang hari, lagi cuaca panas, terik seperti ini, menambah kesegaran banget. Sekarang udah siap deh menghadapi panasnya kota Jakarta. Karena udah cobain varian menu es yang ada di es campur Koacia. Sekarang giliran Aiman nih yang kasih tahu. Kira-kira penilaiannya gimana sih? Yang pertama yang menurut aku nih, aku saranin untuk kalian coba. Nih, es campurnya legend banget. Dengan 12 toppingnya yang menarik-menarik banget dan enak-enak banget. Terus yang kedua nih, es sarang burung yang ini tuh nyegerin banget. Jadi buat kalian yang suka manis dan seger, asem, nah ini nih. Tapi buat kalian yang suka gurih, manis, es kacang merah dan juga kacang hijaunya. Overall, buatku ini sih wajib banget untuk kalian cobain, apalagi kalau di saat terik matahari panas banget butuh kesegaran, langsung datang aja ke es campur Koacia yang ada di Jalan Dwi Warna Mangga Besar. Buatku es campur Koacia enaknya rating 5, approve banget nih. Lanjutin lagi ya. Halo Sobat Makan. Ini siapa nih yang udah gak sabar buat dapat rekomendasi dari Top Kuliner Rating 5? Kali ini Top Kuliner Rating 5 mau kasih tahu kalau ada kuliner khas Manado yang lokasinya tuh ada di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Nama tempatnya adalah Ikan Bakar Basudara. Katanya nih kalau jam makan siang tuh tempat makan ini tuh rame banget. Sampai makannya tuh sikut-sikutan. Ya Sobat Makan, ini tuh bukan sembarang asap karena aku tuh lagi menantikan ikan bakar bandeng yang dibakar tanpa ada duri sama sekali ya Pak? Iya. Wow. Nih cara bikinnya gimana sih Pak biasanya? Ya, Direndam dulu ikannya? direndam sama air garam. Oh ini nih Sobat Makan, direndam di air. Baru dikasih minyak sambelnya. Oh gitu, baru nanti langsung dibakar. Aku tunggu di dalam aja ya Pak? Iya, iya. Makasih ya Pak. Sobat Makan, udah tercium banget nih harumnya dari ikan bakarnya. Nih, yang tadi udah aku order ikan bandeng bakar tanpa duri. Biasanya kan kita tuh suka males ya kalau makan bandeng, tapi ini tuh ya gak usah males lagi karena gak ada duri sama sekali. Tuh, mantep banget. Apalagi nih ukurannya. Wow. Terus tadi juga kita udah order. Nih, ini cah kangkungnya pakai kangkung yang organik. Makanya kelihatan seger-seger banget ya. Sama tadi kita juga udah order yang ini cah togenya.
Uniknya nih, ikan bakar di sini tuh walaupun cuma direndam sama air garam dan perasan jeruk nipis, tapi rasanya tuh udah enak banget. Makin gak sabar kan buat cobain ikannya. Cus deh, kita ikutin Aiman. Wow. Lembut banget lagi. Kita icipin. Bismillah. Moist banget. Dan bumbunya ini ya, pada bagian dalamnya bahkan ada cita rasa smoky-smokinya. Padahal ini cuma dibakar cuma 10 menit doang. Tapi enak banget. Karena di sini menggunakan batok kelapa sebagai media pembakaran, jadi rasa dan aromanya itu makin keluar. Biar makannya makin nikmat, ikan bakar ini disajikan dengan sambal rica-rica khas Manado. Sambal rica-ricanya. Mantap banget. Kebetulan aku suka pedas ya. Kita langsung hap aja nih. Nampak banget, kuat banget wangi bawangnya. Jadi pedasnya itu pas banget dan nggak langsung yang bikin sakit gitu loh. Justru pedas yang bikin nagih. Sobat makan, sekilas nih ya, sambal rica-rica ini itu mirip banget gak sih sama sambal bawang? Tapi rasanya itu beda banget loh. Kalau sambal rica-rica itu rasa pedasnya lebih segar dan kayak akan rempah ya. Dan kalau udah pedas dan seger gini, langsung deh disikat aja pakai nasi Aiman. Nasinya pulen lagi. Nasinya masih pulen, anget, tambahkan dengan daging dari ikan bandengnya yang moist, rasa-rasa smoky-nya, dan ini tuh ya nggak ada bau anjir sama sekali, alias nggak amis. Kenapa? Karena tadi itu direndam di air perasan jeruk dan juga garam selama 10 menitan lebih mungkin ya. Makanya ini fresh banget, nggak ada bau anjir sama sekali. Saking bergairahnya Aiman makan, sampai lupa kalau ada menu lain yang gak kalah enaknya nih. Cah kangkungnya. Nah, di sini nih kangkungnya tuh pakai kangkung organik. Jadi kalau dimakan tuh kriuk-kriuk gitu loh di dalam mulut. Yang ini nih kangkungnya nih, melototin banget dari tadi. Tuh. Wow. Gede-gede banget lagi kangkungnya. Kita cobain dulu ya, dari kangkungnya aja dulu. Bener-bener seger banget kangkungnya. Dan ada rasa gurihnya gitu loh. Entah ini pakai bumbu apa, tapi enak banget ya. Apalagi kalau kita tambahkan dengan nasinya ya. Saat makan, sobat makan. Bener-bener kombinasi yang pas banget ya. Kangkung, ikan bandengnya, dan juga sambal rica-ricanya. Best banget. Selain ada cah kangkung, warung makan ini tuh juga ada menu cah toge. Dan yang gak kalah enaknya adalah makin nikmat kalau makannya dicampur semua jadi satu. Kayak Aiman gini nih. Ini togenya yang polos, tanpa ada apa-apa tuh. Dia cuma pakai sambal, cuma pakai cabai dan juga, oh ini ada teri medannya. Tuh, krimis-krimis gini nih. Langsung aja kita cobain untuk togenya. Seger banget. Selain dari bawangnya, bawang putihnya yang aroma kuat, menambah gurih, dan juga tingkat kematangannya, plus ada sedikit hint asin dari teri medannya. Tambahkan lagi ikannya, tambahkan juga sambalnya. Kita aduk-aduk dulu. Berair dari kuah sayurannya. Ikannya.
Dan juga sambalnya. Tuh. Suka banget sama sambalnya. Pedasnya tuh nggak nyiksa gitu loh. Kadang-kadang kan ada yang pedas yang nyiksa. Ini tuh pas banget. Pas banget. Udah cobain semua menu yang ada di warung ikan bakar paling viral ini. Sekarang giliran Aiman yang kasih penilaian nih. Kira-kira menurut Aiman penilaiannya gimana sih? Yes, Sobat Makan. Ini wajib banget untuk kamu cobain ikan bakar Basudara yang ada di daerah Jakarta Pusat, Kemayoran. Nah, buat aku ikan bakar Basudara enaknya rating 5. Yo yo yo, jangan ngaku anak Jaksel, kalau belum kesini lo bakal kesel. Ditambah lo akan nyesel. Ini dia nih, Hidden Gem Jakarta Selatan ya. Katanya di sini buka dari jam 11 siang, kadang cuma sampai jam 1 atau maksimal ya cuma sampai jam 3 sore lah. Kebayang dong ini jam makan siang serame apa. Udah makanya langsung aja kita pesen, penasaran kan? Oh aku pesen apa sih? Yuk let's go. Ibu. Main-main ke Jakarta Selatan, jangan cuma cobain yang hitsnya aja. Coba dong, sesekali tuh gerebek warung Hidden Gem yang jualannya tuh di halaman rumah gini. Siapa sangka kalau menunya bermacam-macam kayak sop iga, soto betawi, dan sate sapi Marangi. Ini aku lagi ada di Sop Iga dan Soto Betawi Ismail di Jakarta Selatan. Jadi aku mau cobain yang ini dulu nih. Si soto betawinya nih. Ini spesial banget karena kuah soto betawinya ini menggunakan susu. Biasanya kan menggunakan santan ya. Nih, Sobat Makan, langsung aja lah ya. Kita landingkan, kita cicipin seberapa nikmat dari kuahnya dulu. Meskipun kuahnya pakai full susu UHT, tapi rasanya tuh tetap rich ya. Kuahnya tuh tetap ringan, nggak terlalu nyakitin tenggorokan. Sejujurnya, kalau pakai santan itu kan kuahnya itu bakal lebih medok ya, lebih rich of flavor gitu. Kalau misalnya pakai susu menurut aku ini rasanya jadinya ringan. Ringan tapi di satu sisi ya sehat juga gitu. Sekarang aku mau cobain ini langsung ya. Dagingnya sama kentangnya. Wow. Dagingnya empuk loh. Campur di susu sama parunya. Dagingnya empuk tapi nggak hancur. Potongan parunya juga gede deh. Dan yang paling penting tuh ya, nggak amis nih Sobat Makan. Aku suka rasa dagingnya ini empuk, tapi pas diangkat tuh walaupun empuk dia nggak hancur gitu, masih firm. Ini aku mau tambahin jeruk limonya dulu ya. Langsung mau aku racik, abis itu aku mau makan pakai nasi. Kasih kecap sedikit aja biar ada manis-manisnya kayak aku. Kita aduk ya. Ini sih mantap jiwa. Ini dia, pedesnya dapat, segernya dapat, apalagi ada acarnya juga kan makin tambah seger. Wow, makin seger ya. Pedas, asam, pokoknya ngumpul semua deh jadi satu. Kayaknya bakal makin sedap nih kalau kita banjurin ke nasi anget. Terus lanjut icip bareng perkedelnya. Ditambah, aku makannya mau pakai perkedel. Sobat Makan, ini walaupun dipakein acar dan sambal juga kecap, aku kira rasanya ini akan berbeda, tapi ternyata masih sama. Artinya apa? Bumbu dari si soto betawinya ini, kuahnya itu cukup strong, walaupun kita tambahin kondimen-kondimen lain, tetap rasanya sama.
perkedalnya lembut, rasanya makin nyatu sama soto Betawi kuah susu. Cocok banget buat jadi temen makan siang. Sobat makan tuh juga wajib nih cobain menu sop iganya. Karena kuahnya tuh bening, isian iganya juga gak pelit. Dan saking enaknya, Audi tuh sampai nambah nasi nih sobat makan. Nih sobat makan, aku saking enaknya dan saking laparnya nambah nasi lagi buat apa coba? Buat nyobain ini. Aku mau cobain kuahnya dulu ya. Ya Allah enak banget. Sekarang aku mau makan gini caranya. Aku ambil daging iganya, aku bayurin dulu nih. Terus aku mau langsung isep-isep dan makan aja. Kita langsung landingkan. Iganya nih empuk lah ya. Ininya nih, part paling enak. Kayak ada lemak-lemak di dagingnya ini. Makan iga emang enaknya tuh digeragot gini nih sobat makan. Karena udah pasti dagingnya tuh empuk dan tasty. Karena proses merebusnya tuh cukup lama. Ini kayaknya rasanya dicampur sama nasi biar makin kenyang nih. Kuahnya tuh seger banget ya. Apalagi dipakai nasi anget gini. Siapa sih yang bisa nolak kalau udah ketemu perdagingan duniawi gini? Hahai. Oh iya, jangan lupa orang Indonesia itu kalau makan harus ada kriuk-kriuknya. Enaknya nih kita campur pakai peye udang gak sih sobat makan? Tapi di depan aku ada peye udang. Ini juga nggak boleh ya kita lewatkan. Mau aku benyekin, mau aku remuk. Biar ada kerupuk-kerupuknya di nasinya. Mau langsung aku landingkan kayak gini. Waduh, ini mah bikin nambah berkali-kali saking enaknya ya. Nah, buat sobat makan, kalau kamu mampir ke sini boleh juga nih dicoba menu sate sapi Marangginya. Isian dagingnya tuh full, ukuran satenya juga gede-gede, nggak kaleng-kaleng sih nih warung. Bumbunya full kecap dan juga ada irisan cabe. Udah puas ya cobain semua menu di sini. Nggak ada yang fail. Tapi kira-kira penilaiannya apa ya dari Audi? Satu dunia harus tahu ya. Walaupun ini tempatnya mencerit ya, hidden gem banget di daerah Jakarta Selatan, tapi rasanya mendunia, menggelegar dan sangat-sangat enak. Jadi kalau menurut aku nih, sop iga dan soto Betawi Ismail di Jakarta Selatan enaknya rating 5. Ayo sobat makan beneran deh. Aku nggak tahu ya gimana nasib aku sehari-hari kalau aku nggak nonton ya rekomendasi kuliner dari Top Kuliner Rating 5. Ini semuanya yang pernah aku makan enak, no hoax, real, no fake club. Tapi terkadang aku juga suka sih ketinggalan ya nonton rekomendasi kuliner dari Top Kuliner Rating 5. Cuma itu dulu. Kalau sekarang aku mah nggak sedih lagi lah. Soalnya caranya tuh gampang banget. Kamu tinggal scan QR code yang ada di layar kanan bawah TV kamu ini. Yes, benar banget. Supaya kamu nggak ketinggalan lagi nonton Top Kuliner Rating 5 dan pastinya program-program GTV lainnya melalui aplikasi RCTI Plus. Makanya buruan deh, scan sekarang juga, scan. Halo sobat makan, Top Kuliner Rating 5 kali ini mau spill tempat makan bakso yang ukurannya gede banget. Nama tempat makannya Bakso Rusuk Jos yang ada di daerah Bekasi. Katanya nih selain ada bakso jumbo, di sini tuh banyak banget varian olahan bakso lain loh. Penasaran kan? Ikutin terus ya pokoknya. Wow, sobat makan, lihat dong ini apa, ini besar banget. Pak, sumpah ini apa Pak? Kok gede banget Pak ini?
namanya bakso lava Kak, bakso lava. Bakso lava. Oh, isinya apa bisa segede ini? Isinya itu ada cabai, ada sausnya, ada bakso kecilannya juga. Oh, jadi di dalam bakso lava ini, di dalam bakso yang gede ini ternyata ada sausnya, ada cabe-cabeannya, ada bakso kecilnya lagi. Oh, ini deh, karena ini kayaknya yang paling eye-catching banget, Sobat Makan. Jadi saya mau ini. Yang lainnya tapi ada kan? Ada. Pokoknya kalau yang lainnya saya minta Bapak aja deh terserah mau kasih apa, pokoknya harus enak ya Pak ya. Ya, Aduh. Karena di sini ramai banget, takut nggak kebagian tempat duduk. Jadi kayaknya langsung aja kita ke sana. Yuk. Astaga naga, ini bakso apa ya segede ini? Tapi bakso di sini tuh terkenal banget sama dagingnya yang padat. Selain itu ada bakso lava dan di sini juga ada varian lain nih. Bakso buaya yang katanya tuh ada isiannya. Dan pizza bakso yang super melted banget yang bikin makin penasaran kan? Kira-kira rasanya kayak gimana ya? Yuk kita tanya Kiki. Wow, Sobat Makan, aku sampai bingung ini mau makan yang mana dulu karena ini unik-unik banget. Bakso rusuk jos ini mantul banget ya pokoknya deh. Tapi karena ini yang agak labil, saya pilih agak labil ya. Nih, ini dulu nih, tuh. Ini kenapa saya bilang agak labil? Karena ini adalah bakso pizza gitu kan. Lu mau bakso apa mau pizza? Tuh, singkirkan dulu ya ini ya. Teman-temannya nih, tuh. Jadi ini adalah bakso model baru gitu kan. Ini pertama kali saya melihat ada bakso berbentuk pizza. Kita spill dulu isiannya. Ini diselimutin sama mozzarella yang banyak banget. Nah ini hijau-hijau ini ada paprika, plus ini ada saus bolognese-nya. Ini tak belah dulu ya. Oh, ini di torch juga, jadinya tuh kayak mozzarella tuh pasti kayak apa, melted banget gitu. Wow, lihat tuh ya kan. Oh, mozzarella-nya tuh, wow. Nah karena ini adalah bakso pizza, jadi makannya tuh bener-bener kayak pizza gitu. Tuh, nih Sobat Makan ya, aku kasih tahu dulu nih. Tuh, ini baksonya lumayan tebel, terus disiram sama saus bolognese. Ada paprikanya tuh kelihatan kan? Dan juga nih ada apanya nih? Oh, ada sosisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bakso pizzanya itu memang sensasi yang sangat luar biasa. Apalagi kayak aku nih ya, perdana makan bakso berbentuk pizza, ada mozzarella-nya itu, aduh nikmat banget. Tapi nikmatnya bukan cuma sampai sini aja, masih ada yang lainnya lagi karena banyak banget variasinya. Apalagi ini tuh yang bola-bola besar, wow, bakso lava. Ini nih ya, ini tuh harus dimakan dalam keadaan masih panas gitu kan, jadi biar sensasinya itu meledak-meledak di mulut. Best banget sih pizza baksonya. Ini bisa jadi salah satu pilihan Sobat Makan kalau mau makan bakso yang nggak biasa. Nah dari tadi sih ada yang nggak sabar juga nih pengen dicobain bakso lavanya. Katanya bakso lava ini tuh ada isinya. Kira-kira isinya apa ya? Dan ini yang bikin salvok gitu, ada teko yang berisi apakah ini isinya. Wah kita siram dulu. Wow. Ternyata ini saus lavanya. Itu aroma pedesnya itu kuat banget gitu kan. Terus juga ini pas kita siram ternyata keluar asap mengepul gitu kan. Wah ini sensasi makan bakso yang memang benar-benar beda. Cuma ada di bakso rusuk jos. Wow, berasap loh baksonya. Ini tuh cara makannya memang harus disiram saus merah yang rasanya asam, manis, dan sedikit pedas. Langsung deh sikat aja Kiki baksonya. Sekarang kita jos aja langsung ya. Kita belah. Tuh, aromanya tuh kuat banget. Wah. Nah, ini dipotongnya gampang ya Sobat Makan ya. Tuh, ini ada gosong-gosongnya di bagian luarnya. Dan hati-hati karena ini di pan panas jadi harus ditiup dulu. Tebel banget ya daging baksonya. Terus memang ini pedes. Karena ini super pedes banget tuh. Bikin jatuh hati nih, baksonya full daging loh. Nah, setiap sajian menu bakso lava ini juga dikasih semangkuk kuah kaldu yang berisi mie.
Makin enak kalau diseruput bareng dagingnya. Nah disediain juga nih kuah yang isiannya ini ada tahu, ada mie kuning, dan juga ada kikilnya. Tuh nih siram-siram ya. Kalau nggak yang suka pedes boleh disiram-siram dulu. Ini ada tetelannya tuh. Tuh, lihat dong. Wow, ini agak-agak kental kuahnya. Tuh, biji-biji cabenya juga menyeliputi seluruh si bakso itu. Tapi biar enak gitu kan, tak celup-celup dulu dong. Sobat makan, kalau udah kayak gini ya kuahnya juga udah sedep, pedesnya juga udah nampol, itu udah nggak diapa-apain lagi. Udah original aja ya, dari masnya bawain udah, ini udah enak banget. Nggak usah tambahin ini itu lagi, jadi takutnya nanti malah ngerusak gitu kan. Karena ini udah TOP BGT banget rasanya. Nggak cuma bakso lava aja nih yang mencuri perhatian. Di sini juga ada bakso buaya yang nggak kalah gede dan isinya keju nih. Langsung gaspol aja Ki, masukin dalam perut. Bukan cuma bakso lava aja yang kita belek nih, bakso buaya gitu kan. Kalau orang Betawi ada roti buaya kalau mau nikahan, kalau di sini ada bakso buaya. Wow, tuh, ya kan. Ternyata gampang juga di beleknya ya, kenyal dia. Seru banget nih sobat makan ya kan. Wow, nih. Aku spill nih ya, isiannya ada apa nih ya. Ini kejunya tuh lumayan, agak banyak banget di tengah-tengahnya. Ini bagian ekornya. Emang nih ya, tim dari Bakso Rusuk Jos ini idenya tuh kreatif banget gitu kan. Jadi bikin sensasi makan baksonya itu yang dari biasa aja jadi luar biasa. Kan? Nggak main-main kan. Kalau bahasa sekarang tuh ngejuk banget gitu kan. Nah, bakso buaya ini disajikan dengan dua kuah. Ada kuah pedas dan juga kuah kaldu. Kira-kira Kiki tuh lebih suka kuah kaldu atau kuah yang pedas ya? Untuk bakso buaya dikasih dua kuah. Ada kuah yang memang ekstra pedes banget nih. Tuh, udah warnanya tuh merah. Cabainya juga gede-gede, dipotong kasar-kasar. Terus juga ada kuah yang bening yang dikasih tahu. Nah, ini kita celupin dulu nih. Kuah yang pedas. Wah, kejunya ada, baksonya juga tebel, dicelupin ke kuah pedas. Nikmat banget. Asin-asin kejunya dapet, kenyal dari baksonya juga ada, baksonya juga gurih, plus ini tuh pedasnya itu, wah bener-bener. Ini sekarang aku makan kuahnya yang no pedes nih. Tuh. Enak, gurih, mau yang pedas, mau juga yang nggak pedas, ini sama-sama enak kok, tergantung seleranya. Nah, sobat makan di rumah timnya yang mana nih? Tim yang memang harus makan bakso dengan kuah ekstra pedas kayak gini, atau tim makan bakso yang bening-bening aja gitu, cuman menikmati sedepnya aja. Udah cobain yang pedas-pedas, sekarang giliran Kiki cobain yang bisa nenangin hati dan pikiran. Alias cobain es telernya. Kalau dari penampilannya sih udah brutal banget ya, alias banyak banget isinya. Tapi kira-kira rasanya kayak gimana ya? Karena aku lagi kepedesan banget, dan sebelum ini makin mencair, jadi aku langsung hap aja ya es telernya ya. Tuh. Lengkap banget. Ada buah naga, ada agar-agarannya, ada ini yang hijau-hijau apa, alpukatnya juga. Wow. Dan ada keju. Udah cobain semua menu yang super jumbo di sini, mulai dari bakso pizza yang chewy, bakso lava yang full daging, bakso buaya yang isinya keju melimpah, sampai es teler yang beneran bikin teler.
Sekarang giliran Kiki dikasih tahu penilaiannya. Kira-kira gimana ya? Ininya oke, ininya enak, kuahnya walaupun bening mantep. Jadi menurut aku bakso rusuk jos enaknya rating 5. Sorry Sobat Makan, sampai kelupaan ingetin ya. Sobat Makan dimanapun berada yang lagi nonton, sekarang udah nggak perlu insecure lagi ya. Kalau ngelewatin rekomendasi kuliner dari Top Kuliner rating 5. Kenapa? Karena sekarang udah simple, udah gampang. Tinggal ambil handphone kamu, scan QR code yang ada di layar TV kamu di bagian kanan bawah. Nah, betul sekali. Sekarang kamu udah bisa nonton Top Kuliner rating 5 dan semua tayangan GTV di mana aja melalui RCTI Plus. Ayo tonton sekarang, scan dulu pastinya. Sobat Makan, ini dia nih tempat makan burger yang lagi viral banget di daerah Kemayoran. Namanya Burger Panggang Holic. Burger di sini tuh gedenya selebar muka orang dewasa loh. Dan rotinya itu dibuat sendiri. Udah pasti nggak akan perlu diraguin lagi deh kualitasnya. Eits, nggak cuman burgernya aja loh. Di sini juga ada hot dog dan kebab yang katanya ada campuran nanasnya. Penasaran kan? Kira-kira rasanya kayak gimana sih? Yuk kita tanya Aiman. Sobat Makan, ini roti bukan sembarang roti, ukurannya besar banget, jumbo seperti ini. Dan ini tuh lagi viral banget di mana-mana. Makanya nih sengaja aku datang ke sini, aku pengen cobain Big Burger Panggang yang besar banget nih ukuran rotinya. Bang, aku mau order ini satu Big Burgernya, satu lagi ada mozzarella yang kebabnya dan juga hotdognya. Oke? Aku tunggu. Jangan lama-lama, oke? Sobat Makan, ini dia Big Burger yang lagi viral banget itu. Emang besar banget ya. Ukurannya ini 21 cm. Udah mirip ya sama kepala aku ya ukurannya ya. Ini tuh spesialnya di sini dan itu lagi viral banget di mana-mana. FYP aku, rata-rata ini nih Big Burger Panggang ini nih. Dan dia tuh daleman isiannya tuh patty-nya khusus. Dan ini pun rotinya juga bikin sendiri. Wah, nanti kita bakal icipin. Dan tadi juga aku udah order yang ini nih. Tuh, ini hotdog panggang mozzarella. Gimana kamu bisa lihatnya nih, mozzarellanya. Wah, menggiurkan banget. Lanjut, tadi juga aku udah order kebabnya yang ukurannya lumayan gede banget. Tuh. Wow. Ini dia kebabnya. Nah, ini tuh cheese kebab panggang. Terbukti ya Sobat Makan kalau bahan yang digunakan di sini tuh no play. Buktinya aja roti dari burgernya super soft, terus juga fluffy banget. Dan gak cuma rotinya aja nih yang dibuat homemade, isian dagingnya juga homemade loh. Sobat Makan, nih ukurannya besar seperti ini kita akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ukurannya begitu besar, tapi begitu aku gigit, lembut banget. Lembut dari rotinya, karena emang rotinya ini tuh bikin sendiri. Di sini ada mozzarella dan cheese-nya, patty-nya sama sayuran-sayurannya, sama di sini juga ada sausnya. Aku suka dengan sausnya, pedasnya ada, gurihnya ada. Lagi itu dengan saus mayones dan juga saus sambalnya. Masih pas di lidahku. Rasa daging di tempat ini tuh emang smoky dan tasty banget. Karena dagingnya dibakar sempurna dan diberikan bumbu rahasia. Jadinya kalau makan di sini tuh ada sensasi rasa baru dalam mulut. Nih, yang aku suka lagi nih patty-nya nih. Tuh. Patty-nya gak terlalu tebal. Tapi rasa dagingnya, manis banget. Poin pentingnya lagi nih,
Yang aku suka, sayuran-sayurannya fresh banget. Gak cuma burgernya aja nih yang enak. Di sini juga ada hotdognya yang ukurannya juga jumbo. Kira-kira rasa hotdognya nih gimana ya? Ini nggak cuma ukuran rotinya doang yang besar, tapi juga ukuran sosisnya. Apalagi ini tuh baru diangkat dari panggangannya, mozzarellanya menggiurkan banget. Aduh, langsung aja kita eksekusi. Mongis banget, lembut. Walaupun terlihat di sini tuh sedikit crunchy ya, tapi begitu kita gigit lembut banget. Ini dia di bintang utama di hotdog ini. Sosisnya super gede. Kira-kira rasa daging sosisnya tuh seenak apa sih, Aiman? Kasih tahu dong. Isian sayurannya ya, seger-seger banget. Ada yang unik nih, ada rasa asam-asamnya. Ternyata di dalam ini ada nanasnya. Jadi ada cita rasa asamnya juga. Unik banget. Lihat nih. Tuh, wow. Isiannya. Tebal. Dan udah di slice gitu sosisnya. Jadinya tuh bumbu dan juga sausnya meresap ke bagian dalam sosisnya. Sosisnya sih juara dunia ya. Ukurannya besar, luarnya kriuk garing, dagingnya lembut di dalam. Next, Aiman mau cobain cheese kebab. Kalau dari tampilannya bikin perut auto keroncongan, apalagi dalamnya yang pakai isian nanas. Wadidaw, kayak gimana tuh rasanya? Tuh sobat makan, ukurannya nggak kaleng-kaleng, lumayan besar juga. Ini dia cheese kebab panggang. Cobain ya. Ada hint manisnya, jadi itu menambah cita rasa dari kebabnya. Nih dalemannya, kalau kamu lihat, ini khususnya pakai daging cincang. Yang mana kalau pakai daging cincang, tuh kita langsung tinggal rauk-rauk aja nih. Langsung dikunyah aja, tuh. Aduh, kenyang berat. Makan di tempat ini tuh burgernya segede muka yang udah dicobain. Puas juga lagi nyobain hotdognya yang sosisnya gede banget. Gak lupa juga rasain kebabnya yang ada sensasi segernya. Sekarang giliran Aiman yang kasih tahu nih. Kira-kira penilaiannya gimana sih? Burger Panggang Holi, enaknya rating 5.